cahaya yang abadi, cita terlaksana, berkah hidup tiada henti. Oh, bimbing kita tiap jejak yang diambil, jalan hidup selamat tak akan tersingkir. Dunia akhirat cahaya cerah memancar dengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen dan Guru Pemuji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nurjaman, salah satu guru SDN Pulau Gadung 01, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001270. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pulau Gadung 01 pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram dengan model pembelajaran deep learning. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, semangat sekali hari ini. Gimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Bayu kayaknya agak murung-murung dikit, sakit Bayu? Enggak, alhamdulillah sehat ya. Gimana dikasih aja tadi? Alhamdulillah. Udah makan juga kan? Alhamdulillah. Baik anak sekalian, kita hari ini bertemu kembali untuk membahas beberapa tentang hukum halal dan haram ya menurut agama Islam. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kita bisa khidmat dan menjadi amal ibadah buat kita. Bapak minta tolong Nur Rizky untuk berdoa. Pimpin silakan. Teman-teman, sebelum belajar langkah baiknya kita berdoa. Baik, terima kasih Rizky sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan yang kita bacakan, lafalkan doa-doa tadi terkabulkan dan menjadikan diri kita tambah
dewasa, tambah berpengetahuan, sehingga perilaku kita ke depannya tambah tawadu dengan adanya ilmu yang Allah berikan. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Bapak mengecek dulu kehadiran kalian hari ini. Nurizki hadir, Almira hadir. Oke, Satria ada. Oke, Radit. Oke, Radit ada. Baik, semua hadir ya. 1, 2, 4, 6. Alhamdulillah semua hadir untuk hari ini. Nah, oleh karena itu kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang hukum. Nah, jadi ada hukum-hukum dalam Islam dinamakan dengan ada ahkamul khomsah namanya. Hukum itu ada 5. Halal, haram, ada sunnah, ada makruh, ya, ada wajib tuh. Nah, yang kita pelajari ini berkaitan dengan halal dan haram, dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan hubungannya dengan makanan gitu kan, atau label-label yang sering kita temukan di masyarakat, ya. Jadi ada halal dan haram, baik itu makanan bentuknya, ya kan? Ada lagi yang lain selain makanan apa? Minuman, betul sekali Bayu, ada minuman juga banyak yang haram. Contohnya ada minuman yang berwarna, ada namanya wine, apa tuh wine? Nggak tahu. Orang-orang bilangnya ada wine dan macam-macam. Nah, itu minuman juga ada yang haram ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat cuplikan beberapa menit tentang makanan halal dan haram. Mari kita saksikan sama-sama ya. Nanti kalian bisa mengambil pelajaran dari video berikut ini. Hukum halal dan haram. Saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu anak-anak ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pastinya halal. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dan hukum Islam. Fatwa ulama yang Anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi sangat banyak berkaitan dengan halal dan haram, ya. Cuma yang kita bahas adalah tentang makanan. Ada di selain makanan, seperti umpamanya yang kita kenakan baju atau pakaian. Ya, kita nggak tahu ini dari jangan-jangan dari bulu babi gitu kan. Ya, banyak sekali beredar macam-macam. Nah, cuma kita nggak bahas itu lebih dalam, kita lebih kepada makanan. Ada di surat Al-Baqarah itu ayat 100 berapa tadi? Kita lihat dulu coba ya. Ada suratnya yang membahas tentang makanan khusus. Baik, kita lihat dulu nih ya. Ada. Nah, yang ini ya. Oke. Ini kaitannya dengan makanan halal dan haram. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan, Bapak baca dulu. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi halalan thayyiba. Halal itu juga ada bentuknya kayak halal, tapi ada yang thayyib, kan? Contohnya seperti umpamanya Bayu beli jajan nih. Taunya isi jajanannya itu bukan daging ayam umpamanya kan? Taunya daging tikus. Kira-kira bagus nggak? Enggak. Atau yang halal deh, ayam nih. Ayam halal nggak ayam? Halal. Tapi cara penyembelihannya barangkali beda. Jangan-jangan nih nggak pakai bismillah nih nyembelihnya. Benar nggak? Bisa halal nggak, Atil? Tidak. Halal. Baik nggak tuh? Tidak. Enggak. Makanya dalam perspektif halal itu ada cara apa namanya pendapatannya gitu kan. Cara apa lagi? Konsumsinya. Cara apa lagi? Nah, cara mengolahnya, menggunakannya, semua kaitannya dengan halal, ya. Maka halalan thayyibah. Kalau sudah thayyib, udah pasti cakep deh, ya kan? Thayyib artinya membawa keberkahan. Kalau sekedar halal doang, kita nggak tahu deh, ya. Halal, semua halal. Semua katakan yang di dalam lautan itu semuanya hewan yang di lautan halal semua. Tapi ada halal yang menurut keterangan diharamkan juga. Ada pernah dengar nggak umpamanya Radit mendengar ada orang makan apa namanya hiu? Ada pernah? Pernah, ada orang makan hiu. Nah, itu ada keterangan hiu itu kan mempunyai apa? Taring. Nah, menurut keterangan taring itu hewan-hewan yang memiliki taring itu nggak boleh dikonsumsi, dimakan seperti itu ya. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kau ikuti tipu daya setan. Ya, innahu lakum adumun, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya, dalam hidup kenyataan nih, Bapak jelasin dikit ya. Kita kenal ada namanya babi. Kenapa kok Allah menciptakan babi? Padahal kan nggak haram. Ngapain sih? Udah bilangin aja gitu kan? Buat apa kira-kira tujuannya? Tahu apa tujuannya kira-kira Allah menciptakan babi umpamanya? Hah? Untuk menguji manusia. Betul. Kira-kira manusia itu melampaui batas apa enggak? Ya. Ya. Kalau melampaui batas berarti dia
semuanya diterjang, babi dimakan, semua ular dimakan, ya kan, yang haram dimakan. Berarti dia nggak mengikuti syariat Islam. Nah itulah makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti tipu daya setan. Itu salah satunya. Kita nemu uang nih, nggak tahu kan uang itu punya siapa, ya. Tuh cara perolehannya yang jadi haram. Cara konsumsinya, umpamanya nih, Hafsah makan nasi sebakul gede, sehingga menimbulkan Hafsah muntah, kekenyangan, mabuk nasi. Haram nggak jadinya? Haram. Nasinya halal nggak? Halal. Tapi bagaimana cara mengkonsumsinya itu yang menjadi haram gitu. Paham sampai di sini? Nah, oke. Selanjutnya Bapak mau kasih beberapa tugas kalian kelompok. Nah, dari tadi yang dijelaskan Bapak sama yang dari papan tulis kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan dengan adanya latihan ini kalian bisa mengkelompokkan kira-kira mana yang masuk halal, mana yang masuk haram. Ya. Baik. Nah, kita kasih tugasnya. Oke, bertambah rezeki tak pernah surut menuju surga, berkah dalam langkah. Ya Allah, kami memohon anugerah melimpah. Lantunan doa di ujung bibir, tiap pagi kita berpikir. Tambahkan ilmu takdir cerah, di tangan Allah mengalir. Guru-guru mentari siang, sinar tak pernah luntur. Dalam langkah menuju jannah, hati ini tak pernah kabur. Harapan bertumpuk, tangan menengadah. Ilmu bertambah, rezeki tak pernah surut menuju surga, berkah dalam langkah. Ya Allah, kami memohon anugerah melimpah. Lantunan doa di ujung bibir, tiap pagi kita berpikir. Tambahkan ilmu, takdir cerah, di tangan Allah mengalir. Guru-guru mentari siang, sinar tak pernah luntur. Dalam langkah menuju jannah, hati ini tak pernah kabur. Harapan bertumpuk, tangan menengadah. Ilmu bertambah, rezeki tak pernah surut menuju surga, berkah dalam langkah. Ya Allah, kami memohon anugerah melimpah. Terang di hati, semangat dalam impian. Guru-guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kehidupan berkenan, rezeki melimpah, berkah tak terhenti sampai ke jannah, tempat akhir yang pasti. Harapan bertumpuk, tangan menengadah. Ilmu bertambah, rezeki tak pernah surut menuju surga. darah yang halal nggak ada. Semua ada darah, tapi darah yang melekat. Contohnya apa? Hati. Betul. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Nah, siapa yang lebih duluan selesai? Kelompok mana tadi ya? Rizky ya? Nur Rizky, sudah selesai? Baik, coba kita minta kelompoknya Nur Rizky untuk maju untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Ya. Oke. Oke. Pakai mic-nya. Baik teman-teman, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada maka mempresentasikan hasil solusi yang kami. Awalnya waktu kita dalam videonya harus menggunakan pisau yang tajam, menggunakan gaun halal, menggunakan termasuk
Masuk. Semua binatang di laut kalau dimakan termaksud ikan dan belalang. Hukum makan hati ayam adalah halal. Cacing harus dimakan karena menjijikan. Hewan yang haram karena di dalam mulutnya adalah semut. Darah yang halal tidak. Darah yang halal adalah hati dan limpa. Binatang yang halal karena hidup di darat dan air adalah datar. Maka yang halal adalah ikan. Hukum memakan keledai jinak adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat mereka. Baik, terima kasih kelompoknya Radit. Selanjutnya. Sebelah sini. Baik, kelompoknya Mira, Radit, Satria. Ayo. Pegang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ikan akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Hewan yang mati karena sakit semut bangsanya. Dalam menyembelih harus menggunakan pisau yang tajam. Hukum makan hati ayam halal. Cacing haram dimakan karena menjijikan. Hewan yang haram karena dilarang sendirinya adalah semut. Darah yang halal adalah hati dan limpa. Binatang yang haram karena hidup di darat dan di air belakang. Maka yang halal ikan dan belalang. Hukum memakan keledai jinak adalah haram. Dan sekian diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Baik, makasih sudah maju. Baik, anak-anak sekalian, hasil diskusinya boleh dikumpulkan ya. Mana? Oke. Baik, nah diskusi kalian sudah selesai. Tadi isinya tentang apa tadi? Binatang halal dan haram. Ada yang di darat, ada yang di laut, di air. Ada yang cara penyembelihannya, ya, dan macam-macam pengolahan. Itu semua merupakan apa namanya hukum-hukum yang apakah boleh kita deketi kayak hewan-hewan yang diharamkan oleh agama Islam? Boleh nggak dideketin? Boleh saja kalau dideketin ya. Cuma kalau kaitannya dengan kayak tadi pengen makan nih, pengen nyoba-nyoba, nah jangan sekali-kali ya. Ada halal haram, ada juga yang fahisyah, yang keji ya. Contoh kayak tadi ada cacing. Cacing kira-kira halal apa haram tuh? Keji ya, keji ya. Itu jadi bukan hewan-hewan yang pantas untuk dikonsumsi gitu kan. Ada kadal, macam-macam deh. Jadi gak layak gitu kan dikonsumsi hewan-hewan yang memang gak seharusnya, karena sudah ada ketentuan dalam Islam halal haram itu sudah
jelas gitu kan. Jangan sampai tercampur antara halal dan haram. Jadi intinya apa? Pelajaran buat kita dari pelajaran ini yang bisa kita ambil. Nah, harus memilih makanan yang sudah tahu halal dan haramnya, ya kan? Contohnya tadi apa? Bisa membedakan dari apa? Contoh, Bayu beli makanan nih ke Indomaret. Apa yang harus diperhatikan? Label halal dan haramnya bagus tuh. Jadi apalagi selain itu, takutnya ketika dimakan langsung besoknya pingsan, ya kan? Jadi lihat halal dan haramnya. Kemudian ada lagi kadaluarsanya, betul nggak? Ya ada masanya. Jadi nggak selamanya itu bisa kita konsumsi. Ada waktu-waktu tertentu. Oh, makanan ini nggak boleh dikonsumsi, nih sudah lewat batasnya gitu kan? Pokoknya 3 bulan, seminggu, ada yang setahun gitu tahan lamanya. Nah, semua itu mengajarkan kita untuk kehati-hatian dalam kita bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau mengharamkan babi, bukan berarti gini. Contoh, Masjidil Haram. Apakah kita nggak boleh mendekati Masjidil Haram jadi haram? Tidak. Nah, kalau Masjidil Haram berarti tanah haram, tanah mulia. Kalau babi, apakah mulia? Nah, kebalik nih pemahamannya. Kita menjauhi babi menjadikan diri kita mulia, gitu kan? Sama seperti kita takut kepada Allah, takut kepada macan. Beda nggak? Perspektif beda. Kalau takut kepada Allah, kita dekat kepada Allah. Tapi kalau kepada macan, jangan sekali-kali mendekati macan. Saya takut macan, taunya dipeluk macan. Bukan, tapi dihindari, dijauhi. Begitu juga babi yang salah satunya adalah haram dari zatnya, gitu kan, sifatnya, ketentuannya semuanya haram, ya. Maka dijauhkan, menjadikan diri kita menjadi mulia, gitu kan. Adanya Allah ciptakan babi untuk menguji manusia sejauh mana sih keimanan kita, gitu kan, menjalankan agama Islam. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah materi kita berarti ya pertemuan pertama ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya mohon memimpin doa mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang memimpin nih? Bayu. Oke. Bayu, silakan memimpin doa Bayu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajarannya, sebaiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih Bayu. Baik anak-anak, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cinta yang rentah, ibadah pada Allah, kita selalu pinta taat pada Rasul. Kita berlari tanpa henti, jalan bersama dengan hati penuh bakti. Muliakan guru yang mengajar tanpa lelah, bakti pada orang tua dalam doa setiap langkah. Hormati yang tua, walau kadang mereka murka. Hargai sesama dalam senyum yang sederhana. Sayangi yang muda, masa depan